Kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 mencatat, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya percaya adalah merupakan kehendak Bapa untuk Dia dapat mencurahkan rohnya atas semua manusia. Tapi Dia akan melakukan hal tersebut hanya melalui gerejanya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk memposisikan dan memastikan diri kita akan menjadi partner kerjanya di bumi ini. Yang pertama, jagai kehidupan atau hati kita dari segala bentuk emosi negatif atau konflik batin. Yesus menegaskan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup atau zoe dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kehidupan ilahi atau zoe tersebut harus ada dalam suatu wadah yang utuh. Disinilah saya menemukan bagaimana tipu daya iblis telah selalu berhasil mendistrek kehidupan banyak orang percaya. Dengan orang percaya terus dikondisikan hidup secara lahiriah, manusiawi atau bahkan duniawi, tidak melakukan penyalipan daging atau hidup dalam penyangkalan diri, tidak hidup di dalam roh, maka orang-orang percaya tersebut akan selalu rentan untuk alami kekecewaan, konflik batin, stres, kecewa, frustrasi, dan sebagainya. Ada berbagai gejolak emosi negatif lain sehingga sebagai akibatnya meskipun mereka rajin beribadah atau melayani, tapi wadah kehidupan yang mereka miliki selalu dalam kondisi atau keadaan bocor atau kotor. Kehidupan zoe yang Yesus berikan secara berkelimpahan seharusnya bisa meluap dari kehidupan kita untuk menjangkau atau menjamah kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Tapi karena berhasil ditipu oleh si jahat, terdistrek, sehingga menjadi bocor atau justru penuh gejolak emosi negatif, maka kehidupan ilah yang kita bawa tersebut jadi seperti terbuang sia-sia. Berkonsultasilah dengan Roh Kudus untuk menemukan cara-cara praktis yang bisa kita pergunakan untuk membuang gejolak emosi negatif setiap kali emosi negatif tersebut mulai muncul atau tersulut dalam batin kita. Yang kedua, teruslah memenuhi hidup kita dengan firman-Nya. Membaca firman dan berdoa dalam bahasa roh dalam jumlah atau durasi yang lebih banyak dari biasanya akan ikut mengkondisikan terjadinya kondisi tumpat dalam batin kita. Ayub 32 ayat 18-20. Gambarannya seperti soda dalam suatu botol yang saat dikocok akan mendesak botol yang ada dengan suatu tekanan yang kuat hingga menjebol tutup botol yang ada. Demikian pula dalam kehidupan kita. Saat kita membaca firman dalam skala yang lebih banyak dan berdoa dalam bahasa roh secara lebih kuat, kita sedang menciptakan kondisi tumpat dalam batin kita. Anytime, semua firman dan penyingkapan roh yang kita miliki akan dapat meledak keluar dan menjamah kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita. Yang ketiga, teruslah menjagai level kehausan, kelaparan akan realita Tuhan dan kobaran hati yang mencintai Dia. Semua peristiwa pencurahan roh yang akan Tuhan lakukan melalui kehidupan kita didasari oleh karena kita terus menjagai level kehausan atau kelaparan akan Tuhan dalam batin kita. Bukan dalam suasana hati keterpaksaan, tapi justru karena kita mencintai Dia. Teruslah meminta anugerah Bapa untuk memampukan kita menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu penuh kobaran kasih mula-mula. Kita selalu mengejar realita keberadaannya melalui firman, doa, ataupun penyembahan. Saya berdoa, biarlah kehidupan ilahinya akan terus menguasai kehidupan kita dan terus makin meluap, melimpah untuk menjangkau kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Amin.